Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, kita bertemu kembali pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami masih dapat bersama-sama di dalam persekutuan yang indah Tuhan, dalam waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, dalam cuaca yang indah dan cerah. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Berkatilah kami semua, hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa-rasanya firman Tuhan ini betul-betul harus kita renungkan di dalam kehidupan kita oleh setiap orang, semua orang. Karena rasa-rasanya di zaman ini kasih itu sudah semakin dingin. Kita tidak lagi dapat saling mengampuni. Bahkan tidak jarang dari kita, orang-orang Kristen, sulit berlaku ramah, bersikap ramah seorang terhadap yang lain. Pulang dari gereja misalnya, ketemu seseorang, jarang kita mau tersenyum atau menyapa di luar atau bersikap ramah, malah pasang muka ketat, lalu kemudian seolah-olah pura-pura tidak tahu, ya cuek saja, dingin, tanpa perasaan wajah itu. Tidak ada sedikit tersenyum kita lihat di wajahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara tegas firman Tuhan mengatakan kepada kita pagi hari ini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Luar biasa firman Tuhan. Kita diingatkan untuk penuh kasih terhadap sesama, hangat terhadap orang lain, dan mau mengampuni. Kalau kita misalnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersikap, kita harus yang terlebih dahulu dihargai oleh orang lain, yang harus ditegur di luar, disapa di luar. Selalu ego kita yang kita perhatikan. Lu gak mau negur gue, misalnya katanya begitu ya. Ya gue juga gak mau negur lu dong di luar, misalnya begitu. Kekristenan tidak mengenal hal itu, karena Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bahwa terlebih dahulu Tuhan Allah telah mengasihi kita dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tuhan gak bilang begini, kalau kau berdosa ya sudah, terima bagianmu, kau masuk neraka. Bisa kan Tuhan Allah mengatakan hal itu kepada kita? Tetapi tidak. Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Maka kita pun harus bisa mengasihi sesama kita. Firman Tuhan jelas mengatakan, "Kau bukanlah sahabatku jika engkau tidak dapat mengampuni saudaramu."
Mau Bapak Ibu Saudara-saudara kita tidak menjadi sahabat Kristus? Menjadi sahabat Tuhan Yesus luar biasa loh. Berarti kita terlebih dahulu diutamakannya. Kalau kita menjadi sahabatnya. Bagaimana untuk bisa menjadi sahabat Tuhan? Harus memiliki kasih. Kata firman Tuhan juga. Iman harus diikuti dengan kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Perbuatan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Perbuatan mengasihi sesama. Dan itu firman Tuhan dalam 2 hukum yang terutama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, akal budimu, dan kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita punya kasih Bapak Ibu Saudara-saudara kepada Tuhan, memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, otomatis pasti kita dapat mengasihi sesama kita. Otomatis kita dapat berlaku ramah, berlaku baik terhadap sesama kita manusia. Dapat mengampuni, itu kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti terlebih dahulu melakukan apa yang difirmankan. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Tahu mendahulukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Daripada mengutamakan keegoannya atau dirinya. Itu kalau orang yang mengasihi Tuhan. Maka dikatakan pendusta. Kalau kita mengatakan mengasihi Tuhan tetapi tidak dapat mengasihi sesama kita yang kita lihat di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penting sekali untuk dapat mengampuni dan mengasihi. Karena apa? Tuhan mengutus atau memberikan berkatnya kepada orang yang hidup di dalam kerukunan. Itu jelas. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan di sana, alangkah baiknya dan indahnya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan hanya dapat tercipta apabila kita saling mengasihi. Mau saling mengampuni. Di mana-mana akan terjadi perpecahan Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kasih tidak ada di dalam pelayanan kita, tidak ada di tengah-tengah keluarga kita, tidak ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang ada adalah perpecahan, pertengkaran, pertikaian, pemberontakan, sehingga kita banyak melihat perpecahan di gereja, di tengah-tengah masyarakat, kalau di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, kalau lebih mementingkan ego kita sendiri daripada lebih mementingkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengingat firman Tuhan ini agar terdapat kerukunan, kedamaian, sukacita di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga. Dan itu harus kita perjuangkan di dalam kekristenan kita. Satu hal yang perlu kita ingat adalah kita memerlukan sikap rendah hati untuk bisa rukun dan meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati. Maukah kita belajar dari Tuhan untuk bisa rendah hati dan hidup di dalam kerukunan dengan saling mengasihi dan mengampuni? Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara?
Apakah kita lebih mementingkan kasih kepada Tuhan sehingga dapat mengasihi sesama kita, mau mengampuni saudara kita, atau kita hanya bertahan di dalam ego kita, di dalam sikap kita yang mengatakan bahwa kita lah yang benar, orang lain salah, tidak perlu mengampuni. Bagaimana, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah ada orang yang menyakiti kita, lalu kita bertahan untuk tetap di dalam kemarahan kita? Atau kita justru mau mengampuni dan mengasihinya? Tuhan Yesus berkata, ketika dia di dalam kayu salib, di dalam jam terakhirnya, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teladan yang diberikan Yesus kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Apalagi kalau kita orang Batak ya. Sedikit tersinggung, wah mohok mate-ate. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan untuk membalas, Bapak Ibu saudara-saudara. Justru harus mau mengampuni dan bersikap ramah. Berapa banyak dari kita saat ini yang sedang mendengarkan firman Tuhan yang memang mengasihi Tuhan dengan sungguh sehingga dapat bersikap ramah terhadap sesama kita. Karena kasih yang dari Tuhan itu memancar keluar melalui sikap kita. Itu kelihatan sekali. Orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, Allah dan Kristus pasti juga akan memberikan kasihnya kepada orang lain. Itu tidak dapat dipungkiri, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu, marilah kita pada hari ini berlaku mulai dari hari ini. Bagi yang belum ramah seorang terhadap yang lain, mari berlaku ramah, mari penuh kasih, mesra dan saling mengampuni sebagaimana yang telah Kristus ajarkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hidup saling mengampuni jelas diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita umatnya. Karena itu, biar berkat Tuhan berkelimpahan kepada kita, karena kita sudah mau mengampuni saudara kita sehingga berkatnya tidak terhalang. Karena Tuhan mengutus berkatnya kepada orang-orang yang berhati baik, yang lemah lembut, penuh kasih mesra, dan yang mau rendah hati. Selamat melakukan kasih kepada sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk kami dapat saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena itu Bapa, biarlah kami menyadari bahwa firman-Mu itu harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh rendah hati, boleh lebih mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, sehingga kami mau melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi membenci, mendendam, kami tidak lagi bertahan di dalam keegoan kami. Tapi kami mau mengingat firman Tuhan yang mengatakan untuk mau mengampuni saudara kami. Karena Tuhan mengatakan bahwa kalau kami tidak mengampuni sesama kami, saudara kami, maka kami bukanlah sahabat Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa. Kalau ada dari antara kami yang masih membenci sesama kami dan masih bertahan di dalam ego dan dendam kepada orang lain, ampuni kami Tuhan. Biar hati kami menjadi dilembutkan pagi hari ini. Hati kami dicairkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang menghancurkan hati yang keras. Sehingga hati kami menjadi cair, lembut, penuh kasih mesra kepada orang lain, kepada saudara kami. Kami mau mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, agar nama-Mu dinyatakan dan dimuliakan oleh sikap hidup kami. Dan penuh kasih kepada sesama kami. Pujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Amin.